Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Roma 6 ayat 17. Dadah. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Roma 6 ayat 17. Dadah. Ayat 17. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Roma 6 ayat 17. Shalom adik-adik Coki. Apa kabarnya sepanjang minggu ini? Miss Gracia dan Miss Lucy yakin hari ini adik-adik luar biasa dan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita ketemu lagi di ibadah online kita. Miss harap semua adik-adik ambil sikap yang baik, sikap yang tenang, karena kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Ya nggak Miss Lucy? Yes. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak kalau kami boleh bertemu secara virtual dengan adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Roh Kudus, Roh Allah yang ada di tengah-tengah mereka, memenuhi mereka, memenuhi setiap rumah mereka. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan, menari-nari bersorak-sorai sebab Roh Allah sudah turun dan memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus yang siap bersorak-sorai memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu, haleluya. Haleluya, yang bersemangat boleh tepuk tangannya. Miss Gracia mau dengar tepuk tangannya. Haleluya, kita sama-sama menari memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menari untuk Tuhan. Haleluya. Kita katakan shalala, haleluya. Shalala, 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 shalala. Oh, ya, haleluya.
Gresya percaya nih adik-adik di rumah bersuka cita, bersorak-sorai Iya memuji dong, Tuhan. Miss. Sebab roh Allah ada di mana, Miss? Ada dalamku, ada dalam Miss Gracia. Ada dalam adik-adik semuanya yang roh Allah menyala-nyala di dalam dirinya. Boleh tepuk tangan di atas kepala Miss Gresya, mau lihat? Haleluya. Kita mau lebih lagi menari buat Tuhan. Kita mau bernyanyi, bersorak-sorai, menari untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mana gerakannya Miss Gracia, mau lihat? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mana tariannya? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Miss boleh ikuti Miss Gracia nggak? Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Sekali lagi Miss. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Boleh Miss? Ikuti. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama kita menari. Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Lagi Miss, ku kan menari, seperti Daud. Sekali lagi ya Miss. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Boleh kita mainkan kaki Miss? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya, bukan menari. Ku kan menari Seperti Daud menari. Boleh hanya adik-adik? Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. boleh suaranya. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Inklusi tariannya gimana? Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita menari sebab roh Allah ada di dalam kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai karena roh Allah ada di dalam kita. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan, siapkan hatimu datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih.
hatimu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, kami memuji, ku memuji, kami bersyukur, kami mau memuliakan nama-Mu Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Hanya anak-anak Tuhan Yesus yang berkata, ku memuji, ku bersyukur. Mari anak-anak Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Yes, benar Tuhan. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Ku memuji, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima. Lebih dahsyat katakan ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami masih bersyukur. Kasih-Mu ya, buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, bagi setiap kami. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji, bahkan kami sudah bersorak untuk Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau sama-sama dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah bibit yang paling subur Tuhan ada dalam hati kami, sehingga bibit benih itu Tuhan boleh bertumbuh, bertunas, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengarkan saja, tapi kami boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Mari anak-anak Joy Kids sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joy Kids.
pasti semua sudah memuji Tuhan dengan antusias dan semangat. Udah gak sabar ya mau dengar firman Tuhan hari ini. Oke, langsung saja Miss Artika ajak semua teman-teman Joy Kids untuk buka Alkitabnya, sama-sama siapkan Alkitabnya karena kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita langsung aja buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 2. Ayo. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 1 sampai dengan ke-4. Kita kan minggu-minggu yang lalu itu sudah berbicara atau dengar cerita tentang kematian Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, ketika kita sudah merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka kita akan belajar nih bagaimana kisah tentang pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus, yaitu disebutlah ya hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, ya kan, hari ke-10. Nah, teman-teman Joy Kids, langsung aja cepat-cepat kita buka sekali lagi Miss katakan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Apa bunyinya? Yuk sama-sama kita baca ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mereka mengatakannya. Wow. Nah, teman-teman Joy Kids, hari ini Miss kasih tahu judul firman Tuhan kita untuk kita sama-sama belajar tentang apa, yaitu adalah kehadiran Roh Kudus. Yaps. Sudah sering dengar ya Roh Kudus seperti itu kan? Kalau kita sudah belajar bahwa ada terdiri dari 3 unsur, ya kan? Allah itu ada perannya sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal namanya ya, Tritunggal. Jadi sekarang kita topiknya, kita mau bahas, kita mau pelajari, kita mau kenali Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Apa perannya bagi kita? Bagaimana bentuk ataupun wujudnya? Dan kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, kira-kira apa yang terjadi padanya? Hari ini Miss Artika akan jelaskan buat teman-teman Joy Kids, buat adik-adik semuanya yang mengikuti ibadah hari ini, supaya kita sama-sama mengerti bahwa Roh Kudus itu punya pengaruh yang besar bagi kita dan dia berperan penting buat kita. Nah, jadi kita mau sama-sama rayakan kehadiran Roh Kudus dalam setiap diri kita. Nah, hari ini sekali lagi Miss ingatkan judul firman Tuhan yang Miss bagikan adalah kehadiran siapa? Roh Kudus. Nah, teman-teman Joy Kids, setelah Yesus naik ke surga, ya, yang sudah Miss katakan kita peringati di hari-hari minggu-minggu yang kemarin-kemarin, ya, kita percaya kalau Yesus sudah naik ke surga, maka Yesus itu punya janji kepada murid-muridnya pada waktu itu. 3,5 tahun Yesus berada di bumi bersama murid-muridnya, melakukan banyak mukjizat dan banyak hal yang luar biasa. Tapi murid-muridnya belum bisa sepenuhnya seperti yang Yesus lakukan dan belum punya kuasa. Nah, tetapi ketika Yesus sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga dan dia meninggalkan murid-murid itu, tapi dia nggak biarkan murid itu tinggal sendiri seperti yatim piatu, enggak. Tapi Yesus janji dia akan kasih penggantinya. Siapa dia? Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang hadir masuk ke dalam hati setiap murid-murid. Nah, itu konteksnya cerita waktu Yesus naik ke surga. Nah, sekarang apakah Yesus bisa memberikan rohnya kepada kita? Benar sekali, tentu bisa. Bukan cuma murid-murid pada masa itu yang bisa terima Roh Kudus, tapi kita juga, Miss Artika, teman-teman Joy Kids, dan kita semuanya, semua bisa mengalami kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Nah, itu dia. Jadi kita mau tahu dulu, Miss, kira-kira siapa Roh Kudus itu? Miss Artika akan jelaskan buat teman-teman Joy Kids dari firman Tuhan hari ini. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang turun memenuhi hidup orang percaya, yang dia berikan kita pertolongan. Dia juga bisa sebagai pemimpin kita, dia juga bisa sebagai penghibur kita, dan dia juga bisa sebagai partner kita dalam melakukan aktivitas kita. Itu dia Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang turun masuk ke dalam hati manusia, hati kita orang percaya, untuk menggantikan peran Yesus. Jadi di bumi ini, kalaupun kita ada masalah, kita nggak perlu takut karena kita punya siapa? Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan seperti kayak roh halus atau makhluk halus yang seram, enggak. Roh Kudus itu, sekali lagi ingatkan, adalah Roh Allah sendiri yang masuk memenuhi
setiap orang percaya. Siapa dia orang percaya? Miss Sartika dan teman-teman Joy Kids semuanya. Yang kedua nih, pertanyaan selanjutnya kita seperti tanya jawab ya, tapi nggak apa-apa karena kita bahas tentang Roh Kudus, kita mau sama-sama belajar dan mengerti Roh Kudus itu secara detail ya. Kira-kira Miss, seperti apa sih bentuk Roh Kudus? Nah, Alkitab mencatat nih teman-teman Joy Kids, Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api. Tadi yang Miss bacakan, kalian bisa sama-sama lihat juga di ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Nah, pada waktu itu setelah Yesus terangkat ke surga, murid-murid itu berada di suatu tempat yang namanya Yerusalem. Di sana ada tempat mereka berkumpul ya, di suatu gedung seperti itu di loteng atas, dan mereka di sana berkumpul dan menantikan kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Nah, pada waktu Roh Kudus sudah hadir, mereka dipenuhi dan mereka melihat bahwa Roh Kudus itu wujudnya seperti lidah-lidah nyala api ya, lidah-lidah nyala api, yang artinya kalau orang-orang dipenuhi Roh Kudus maka seperti lidah-lidah itu artinya Roh Kudus itu kuasanya masuk ke lidah kita dan kita bisa menjadi saksi, memberitakan Injil kemana saja kita pergi. Nah, itu kuasa yang diberikan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu wujudnya bisa juga dikatakan seperti burung merpati ya kan, ada juga yang mengatakan, Alkitab mencatat seperti itu, tapi yang paling umum, yang paling sering disimbolkan seperti lidah-lidah api, karena dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan seperti itu ya. Jadi teman-teman Joy Kids jangan panik, jangan bingung, jangan blank seperti itu, nggak ngerti gimana sih Roh Kudus itu. Memang kita nggak bisa lihat, tapi dia berwujud seperti nyala-nyala lidah api ya. Selanjutnya nih, apakah peran Roh Kudus bagi manusia? Nah, teman-teman Joy Kids, kita harus belajar bahwa Roh Kudus itu punya peran penting yang sangat besar bagi kita. Kalau dulu Roh Kudus sudah menolong murid-murid dan mereka mendapatkan sesuatu ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, jangan takut. Bukan cuma murid-murid pada zaman Yesus yang mengalami itu. Saat ini juga teman-teman Joy Kids dan Miss juga dan kita semuanya bisa mengalami hal yang sama kayak gitu. Roh Kudus punya peran bagi kita. Apa saja itu? Miss kasih tahu nih. Menolong, mengajari, menghibur, memimpin, dan menginsafkan. Menginsafkan itu artinya menyadarkan gitu. Misalnya nih, teman-teman Joy Kids, kalian mau berbuat sesuatu kayak berbohong gitu ya, lalu ada suara kayak bilang jangan bohong, gak baik, itu dosa. Nah, yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus ingatkan kita. Atau waktu kita udah melakukan sesuatu dan tiba-tiba kita sadar, ih aku salah ya Tuhan, kok aku tadi melakukan itu ya, ada rasa penyesalan. Itu atas bantuan siapa? Roh Kudus, benar, karena dia berperan menginsafkan kita sehingga kita sadar, oh iya tadi aku berdosa, dan kita bisa datang kembali sama Tuhan minta ampun. Nah, jadi Roh Kudus itu punya peran banyak sekali. Atau misalnya saat kita berduka, kita sedih, kita kehilangan seseorang atau kita kehilangan orang yang kita sayang, kita kasihi, lalu siapa yang memberikan penghiburan sejati buat kita? Teman-teman kita bisa menghibur, bisa, tapi nggak menjamin dia membuat kita tenang dan lega. Yang bisa menghibur kita dengan sejati itu hanya Roh Kudus. Dia bisa ubahkan pikiran kita tadinya buram, pikiran kita yang tadinya kacau, dia ubahkan jadi sukacita. Karena Roh Kudus punya peran penting bagi kita. Jadi teman-teman Joy Kids harus tahu kalau hidup kita itu nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh tuntunan siapa? Roh Kudus. Dan sampai detik ini juga kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa pintar, kita bisa jalan hidup itu atas pimpinan Roh Kudus. Bukan karena kuat kita, ingat ya, bukan karena kuat kita, tapi karena Roh Kudus. Selanjutnya nih ya, Miss Sartika kasih tahu lagi bagaimana cara kita supaya menerima Roh Kudus. Ini yang penting. Mungkin teman-teman Joy Kids atau adik-adik semuanya ada yang masih bertanya-tanya, Miss, gimana sih caranya kita supaya dipenuhi Roh Kudus? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Miss kasih tahu. Kita harus melakukan dengan cara membuka hati kita sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Dibuka dulu hatinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita undang dia masuk. Roh Kudus, masuklah. Aku sudah buka hatiku. Ketika dia sudah masuk, maka harus kita izinkan. Bukan cuma masuk, tapi kita izinkan dia yang ambil alih hidup kita, dia yang pimpin kita. Nah, kalau kita lakukan hal ini, percaya deh, teman-teman Joy Kids semuanya akan mengalami kuasa Roh Kudus, akan mengalami dipenuhi Roh Kudus. Jadi nggak pandang usia, Roh Kudus itu bisa masuk kepada siapa aja, asal dia orang percaya dan terima.
Miss, aku kan masih kecil, nggak mungkin dong aku dipenuhi Roh Kudus. Siapa bilang? Roh Kudus itu tidak dibatasi usia, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Barang siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus, dia buka hati, dia terima, dia akan terima lawatan Roh Kudus. Hebat ya Roh Kudus. Nah itu dia. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kalau teman-teman Joy Kids mau, silakan terima Roh Kudus ya. Selanjutnya, siapa saja yang bisa dipenuhi Roh Kudus? Nah, kembali seperti tadi, Miss Artika ingatkan, ada banyak yang bisa dipenuhi Roh Kudus. Siapa saja boleh, tanpa terkecuali. Bagi mereka yang bersedia, yang percaya, dan yakin bahwa Roh Kudus itu bisa masuk dan membuka hatinya, merekalah yang berhak menerima Roh Kudus. Jadi nggak pandang usia ya. Sekali lagi Miss ingatkan, meskipun kita masih kecil, Roh Kudus bisa tetap masuk ke dalam hati kita. Selanjutnya nih, ini yang terakhir, Miss kasih tahu, jika Roh Kudus sudah memenuhi orang-orang percaya atau kita nih, Miss, kira-kira apa yang bisa terjadi? Nah, hal menariknya adalah kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus sudah turun atas kita. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma diam-diam aja di dalam, enggak. Dia akan tuntun kita, dia akan mampukan kita, dia akan ajari kita untuk kita bisa melakukan banyak pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa, karena Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk melakukan mujizat-kah itu, untuk melakukan kesembuhan-kah itu, untuk berbicara dengan penuh hikmat-kah itu, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat di ayat yang keempat ya, apa yang terjadi ketika murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus. Lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan, ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, nggak setengah-setengah, tapi penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Lalu mereka mulai berkata-kata nih, mulai berkata-kata. Lihat ya, yang pertama, yang tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Tanda awal ya. Jadi benar, karena bentuknya seperti lidah-lidah api, jadi yang dikuasai itu pertama lidah kita, supaya kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa apa yang roh itu izinkan terjadi dalam diri kita, ya kan? Dikatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Artinya bahasa yang murid-murid itu sendiri nggak pernah sebutkan sebelumnya, nggak pernah dengar sebelumnya, atau nggak pernah bisa ucapkan itu tanpa belajar. Mereka bisa ucapkan kata-kata asing yang Roh Kudus itu berikan. Hebat nggak itu? Hebat dong. Itu dia kuasa yang diterima oleh murid-murid. Lalu mereka bisa mengatakannya ya. Jadi orang yang dengar akan diberkati kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus itu apa, Miss? Dia bisa berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita bisa mendoakan orang itu sembuh. Kita bisa menyampaikan firman kepada orang dengan perkataan kita, dengan kesaksian kita, orang-orang bisa diberkati. Dan ada banyak hal yang luar biasa, yang amazing, yang bisa terjadi, yang bisa kita lakukan karena Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita. Dan kuasa itu bisa kita bagikan, kita lakukan, kita praktekkan kemanapun kita pergi. Jadi nggak sia-sia ya kalau kita kenal dan hidup bersama Roh Kudus. Banyak sekali untungnya, karena Roh Kudus itu punya peran penting bagi setiap kita. Joy Kids, teman-teman Joy Kids semuanya pasti mau menerima lawatan Roh Kudus ya, bener ya? Kalau yang belum, mari sama-sama kita mau alami, supaya kita juga seperti murid-murid melakukan banyak perbuatan besar. Seperti Petrus, ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia berkhotbah, 3.000 orang langsung terima Yesus dan beri dirinya dibaptis. Hebat. Nah, teman-teman Joy Kids dan semua adik-adik yang sudah menyaksikan ini juga, Miss yakin dan percaya kalau Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati kita, maka kita juga akan bisa melakukan banyak mujizat dan kuasa. Pastinya dong. Nah, menjadi kesimpulannya nih, Miss Artika langsung aja kasih tahu, setiap kita boleh atau bisa dipenuhi Roh Kudus dengan cara, Miss ingatkan, caranya adalah supaya kita menerima Roh Kudus itu, kita mengalami kehadiran Roh Kudus, kita merasakan lawatan dan peran Roh Kudus dalam diri kita. Yang pertama tadi Miss katakan, harus buka hati. Ingat, number one, buka hati, percaya. Buka hati dulu supaya Roh Kudus itu bisa masuk. Yang kedua, kita undang dia. Udah kita buka hati kita panggil dia, kita undang supaya dia masuk memenuhi kita. Dan yang ketiga, kita harus mengizinkan Roh Kudus itu yang berkuasa, bertahta memimpin kita. Selanjutnya, setelah dia masuk, setelah kita undang, setelah kita izinkan, maka ingat, Roh Kudus itu tidak boleh dibiarkan
sendiri, tapi dia harus terus diaktifkan namanya. Diaktifkan artinya kita bangkitkan, kita nyalakan, kita gerakkan dengan cara apa? Rajin berdoa kepada Tuhan, rajin menyembah Tuhan, bersekutu, memanggil, berbicara dengan dia di dalam hati kita. Supaya apa? Dia nggak pergi tinggalkan kita. Kalau kita biarkan, pasti kan dia sedih. Siapa sih yang mau dibiarkan? Misalnya nih teman-teman Joy Kids punya teman, lalu temannya itu sibuk sendiri, nggak mau dicakapin, nggak mau diapain, nggak mau ditegur. Kira-kira suka nggak punya teman gitu? Pasti kita akan pergi tinggalkan dia, bener ya? Nah sama seperti Roh Kudus juga. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, tapi kita nggak pernah komunikasi sama dia, kita nggak pernah aktifkan dia, nanti dia akan pergi loh ninggalin kita. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau Roh Kudus sudah masuk, maka selalu bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita harus bangun komunikasi yang baik, sehingga kita sama-sama mengalami kehadiran Roh Kudus, lawatan Roh Kudus, dan peran Roh Kudus bagi setiap kita. Nah itu firman Tuhan hari ini buat teman-teman Joy Kids. Semuanya tetap ingat bahwa cara untuk terima Roh Kudus itu nggak susah dan bukan dibatasi usia. Siapapun kita, dimanapun kita berada, semua kita bisa mengalami kehadiran Roh Kudus. Jadi nggak bingung lagi ya siapa Roh Kudus itu. Nah Miss percaya semuanya teman-teman Joy Kids hari ini akan mengalami lawatan Roh Kudus. Amin. Oke, saat ini semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami sudah dengar firman-Mu tentang Roh Kudus yang mengajari kami, memimpin kami, yang berperan penting dalam setiap kehidupan kami. Bahkan setiap teman-teman Joy Kids, anak-anak Joy Kids dimanapun berada, mereka semuanya tanpa terkecuali Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus bisa mengalir dalam hidup mereka. Meskipun mereka masih kecil, tapi mereka tetap bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam setiap pribadinya. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Kami percaya dimanapun kami berada, ketika Roh Kudus sudah turun memenuhi kami akan terima kuasa yang dari Roh Kudus. Terima kasih buat pembelajaran firman Tuhan hari ini. Ajari kami untuk terus mengaktifkan Roh Kudus dalam diri kami, untuk terus berkomunikasi dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah-buah roh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman Joy Kids, sebelum Miss lupa nantinya, Miss mau ingatkan nih buat teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan di minggu ini kita bisa sama-sama lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Wah agak panjang ya, nggak apa-apa, boleh dibacakan nanti, boleh dinyanyikan, terserah versinya mau gimana, tapi ini harus dihafal. Yaitu adalah sama-sama kita baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah jadi teman-teman Joy Kids semuanya boleh dihafal ayat ini, lalu divideokan dan dikirim ke nomor yang sudah tertera. Semangat! Haleluya, setiap dari kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Haleluya, sebelumnya kita mau tes dulu Miss. Biasa lagu ayat tahunan kita. Iya dong. Kayaknya adik-adik di rumah lupa nih Miss. Ingat loh Miss. Ingat ya. Ingat. Kalau gitu kita sama-sama nyanyi ya. Oke, sama-sama kita nyanyi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Sekali lagi yuk. Tetapi dalam semuanya itu
lupa, kita tetap nyanyi sama-sama lagi. Jadi harus selalu diingat, oke? Oke, nah saat ini kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, jangan lupa siapkan persembahannya. Seperti biasa, persembahan kita dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara non-tunai dengan mentransfer via bank atau men-scan kode QR. Atau boleh dibuat ke dalam amplop dan langsung diantar ke dalam gereja. Baiklah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, sebenarnya Miss Gracia sedih sih, kita harus pisah. Sedih sih, Miss. Tapi kan ada minggu depannya lagi ya, Miss. Benar ya. itu, Miss. Jadi kita harus tetap ketemu di minggu depan, biarpun nanti nggak sama Miss Gracia atau sama Miss Lucy, ada Miss yang lain yang siap sama-sama untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Miss mau dengar sekali lagi adik-adik di rumah bertepuk tangan, tandanya sukacita sudah memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa yang dipimpin oleh Miss Lucy. Ayo anak-anak Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, acara demi acara Tuhan Engkau telah memberkati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak sekedar kami dengarkan, tapi boleh tertanam dalam hati kami, sehingga kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus buat guru-guru kami Tuhan, buat guru-guru kami di sekolah, di gereja Tuhan. Engkau memberkati Bapa yang baik, Engkau mengurapi Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Ajari setiap guru-guru kami Tuhan untuk boleh mengajari kami dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan mereka boleh mengajari kami dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami. Berkati papa mama kami Tuhan Yesus, berkati adik kakak kami, berkati seluruh anggota keluarga kami Tuhan. Berkati kesehatannya Bapa, berkati panjang umur Tuhan, perlindungan Tuhan, menguasai hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menjagai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami, kota Medan, kota yang kami cintai. Berkati kota kami Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati mereka. Biarkanlah mereka memimpin dengan sukacita Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, dengan takut akan Tuhan. Biarlah kota kami jadi kota kebanggaan Tuhan. Shalom-Mu, damai-Mu ada dalam kota kami Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati bangsa kami, negeri kami Indonesia Tuhan. Damai-Mu ada dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Kedamaian, ketertiban ada dalam kota kami Tuhan Yesus. Kami boleh memiliki kesatuan hati, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, persembahan kami juga Engkau Tuhan memberkati. Engkau memberkati orang tua kami Bapa, Engkau memberkati jeripayah mereka, pekerjaan mereka, semuanya Engkau memberkati. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berbau harum, boleh untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami sebelum kami berpisah dengan satu dengan yang lain. Kami percaya kami semuanya sudah diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari anak Tuhan sama-sama kita katakan amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker ya kemana-mana. Dadah, God bless you.